Halo, Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi sama saya, Maresak Salsabila. Jadi, kali ini saya akan menceritakan beberapa waktu lalu saya sempat memberikan beberapa tugas kepada siswa saya di sekolah. Nah, salah satu tugas yang mereka kerjakan adalah membuat video tentang pendapat mereka terhadap penyebaran pandemik virus corona. Berikut saya tampilkan beberapa pendapat mereka tentang pandemik virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muti Indrani dari kelas 97. Perkenalkan, nama saya Delia Zara Zaneta dari kelas 97. Perkenalkan, nama saya Ferdi Hakim. Saya Siti Nur Aziza dari kelas 97. Perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila Siregar dari kelas 97. Nama aku Median Al-Fadri dan aku dari kelas 97. Saya Muhammad Fadal Farid dari kelas 97. Perkenalkan, nama saya Syifa Ismiani dari kelas 97. Saya Frili Anissa Syakira Purnama dari kelas 98. Perkenalkan, nama saya Fasyifa Amalia dari kelas 97. Nama saya Maulia Dwi Margasari dari kelas 98. Nama saya Nabila Laura dari kelas 98. Saya Zahwa Agustin dari kelas 98. Nama saya Luna Rasyadania dari kelas 97. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zemi Walalohun, saya dari kelas 97. Perkenalkan, nama saya Emrik Manuraludian dari kelas 97. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dari kelas 97. Perkenalkan, nama saya Rizky Bradika, saya dari kelas 97. Perkenalkan, nama saya Zalpani Zira dari kelas 98. Saya Raisa Safira dari kelas 98. Saya Mary Putra Utami dari kelas 98. Saya Suci Duyansi dari kelas 97. Saya Zahra Yolonsari dari kelas 98. Nama saya Muhammad Rizky Alfarel dari kelas 98. Perkenalkan, nama saya Iqbal Dia Pratama dari kelas 97. Saya Reka Anissa Larasati dari kelas 98. Saya Alfa Nadilah dari kelas 98. Jadi beberapa waktu lalu via grup kelas aku dapat chat kalau misalnya Bu Bila itu memberi tugas untuk buat video durasi 1 menit tentang pendapat kita tentang wabah corona. Sebagai pelajar, tentu hal ini berdampak banget terhadap kehidupan aku. Misalnya aja, karena untuk mengurangi memperlambat atau memutus mata rantai COVID-19 diperlukan adanya karantina kan. Jadi dari kalender aku, kita sudah di karantina itu ya tanggal 17 kalau nggak salah. Berarti sudah 29 hari. Ini hari ke-29 di karantina. Jadi ini baru pertama kalinya ngerasa kangen sekolah. Padahal biasanya kalau sekolah tuh kita suka males-malesan gitu. Dan jadi kayak rindu sama teman-teman yang biasanya tiap hari ngobrol, sekarang nggak bisa lagi. Karena harus social distancing dan nggak boleh deket-deket. Tapi ada sisi positifnya juga sih. Sebagai pelajar, kita jadi lebih dididik untuk lebih menjaga kebersihan. Dan sekarang dikit-dikit kalau megang apa aja itu langsung cuci tangan karena takut ada virus atau apa gitu. Dan juga ini yang mungkin paling memorable, tahun 2020 ini UN itu ditiadakan karena adanya pandemi corona ini. Jadi kami sebagai pelajar ini mungkin agak ngerasa seneng gitu loh, walaupun bosan-bosanan di rumah. Tapi UN ini untuk tahun ini ditiadakan karena pandemi ini. Virus corona meresahkan saya sendiri dan juga seluruh keluarga saya dan juga seluruh warga di Indonesia dan di seluruh dunia. Banyak terganggu sekolahnya, terganggu belajarnya, dan juga banyak pekerja dan karyawan yang ter-PHK dari pekerjaannya. Saya juga akan menceritakan tentang mama saya. Mama saya merupakan salah satu perawat di RSMH atau Rumah Sakit Muhammad Hussein atau Rumah Sakit Umum. Dia bekerja di ruangan isolasi COVID-19 atau Corona. Jadi walaupun tidak langsung turun tangan, tapi saya tetap khawatir karena di ruangannya terpapar virus corona atau COVID-19. Saya khawatir itu bila mama saya akan terpapar juga dengan virus corona atau COVID-19. Dan sebagai pelajar, saya rindu untuk bersekolah dan juga bermain, mengobrol dengan teman-teman.
Saya juga rindu untuk keluar rumah karena saya sudah terlalu bosan di rumah. Saya harap virus corona ini akan selesai pada sebelum bulan Ramadan, karena jika tidak, kita akan tidak bisa melaksanakan sholat tarawih bersama dan juga sholat Idul Fitri bersama. Virus corona adalah virus yang menyerang pada sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona ini bisa menyebabkan pneumonia akut, gangguan sistem pernapasan, sampai kematian. Penyakit ini tidak mengenal usia, bahkan dari bayi, anak-anak, dewasa, sampai lansia pun bisa terkena penyakit ini. Maka dari itu, ada beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan. Antara lain, pertama, biasakan hidup sehat. Kedua, jaga jarak 1 meter. Ketiga, tidak bepergian. Keempat, selalu menggunakan masker. Kelima, tidak melakukan kontak pada mata, hidung, dan mulut pada saat tangan kita dalam keadaan kotor. Keluh kesah yang saya rasakan sebagai siswa angkatan 2020 yang lulus di masa wabah corona ini adalah: pertama, angkatan saya adalah angkatan pertama yang lulus tanpa melalui ujian nasional. Kedua, berpisah dengan teman-teman dan guru tanpa adanya perpisahan. Corona adalah virus atau wabah yang sangat berbahaya dan mematikan, yang merugikan semua umat manusia. Corona ini datangnya secara mendadak dan sangat membahayakan, sekali juga sampai mematikan. Virusnya melalui udara yang bisa menularkan korban sangat cepat sekali berjatuhan. Dengan adanya corona ini, khususnya perekonomian di Indonesia sangat melemah. Semua orang tidak bisa sembarang keluar untuk berdagang atau jualan, untuk mencari rezeki. Bahkan dunia pendidikan pun terhambat. Anak-anak pada di rumah tidak bisa sekolah, dan tidak semua anak-anak yang mempunyai teknologi canggih, sehingga mereka tidak bisa mengikuti belajar online. Untuk mencegah corona ini, marilah kita mengikuti dan mematuhi perintah dan larangan pemerintah kita. Dengan cara mencegah corona: 1. Selalu mencuci tangan. 2. Jaga jarak dengan orang lain. 3. Lockdown. Dan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga corona ini cepat bisa ditanggulangi dan kami bisa beraktivitas seperti biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Virus corona adalah virus yang menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan. Infeksi akibat penyakit virus ini disebut COVID-19. Infeksi virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Penularan infeksi ini sangat cepat menular ke berbagai negara, termasuk negara Indonesia. Ada 3 gejala umum yang menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Yang pertama adalah demam tinggi, yang kedua yaitu batuk, yang ketiga sesak nafas. Adapun cara-cara pencegahan virus corona yaitu dengan cara menerapkan physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Yang kedua, menggunakan masker apabila beraktivitas. Yang ketiga, rutin cuci tangan. Yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh. Pendapat saya sendiri yaitu virus corona ini sangat meresahkan seluruh warga negara Indonesia. Cepatnya penularan menghasilkan setiap hari semakin banyak orang yang terinfeksi. Karena itu, pemerintah menerapkan social distancing atau berdiam diri di dalam rumah agar penularan tersumbat. Akibat social distancing, sekolah pun banyak yang diliburkan. Karena itu, pembelajaran siswa-siswi pun banyak yang tertinggal. Apalagi bagi siswa kelas akhir nanti yang akan mengadakan ujian nasional. Saya harap virus corona akan segera berakhir dan kami dapat belajar lagi seperti biasa. Bagi saya, virus corona atau COVID-19 ini memiliki 2 dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak negatif yang saya lihat dari kejadian wabah corona ini adalah banyaknya sekolah yang diliburkan. Hal ini mengakibatkan kami para siswa-siswi menjadi bosan di rumah dan memiliki tugas yang menumpuk. Tidak sedikit juga dari kami yang masih tidak mengerti dalam materi-materi tertentu karena masih ada yang belum dibahas. Selanjutnya, dampak positif yang saya lihat dari wabah corona ini, yang pertama adalah polusi udara yang ada di kota semakin berkurang.
menjadi lebih sering memperhatikan kebersihan lingkungan kita. Yang ketiga, kita menjadi lebih sering membersihkan atau mencuci tangan kita. Dan yang terakhir, kita menjadi lebih sering berdoa kepada Allah SWT untuk diberikan kesehatan serta perlindungan dari wabah corona ini. Virus corona ini sedang mewabah di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yang sangat mengganggu seluruh aktivitas masyarakat di luar ruangan, baik di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, maupun budaya. Contoh di bidang pendidikan yaitu siswa tidak bisa mengikuti pelajaran langsung di sekolah. Pelajaran dialihkan melalui online. Tetapi menurut saya, bagaimana dengan siswa yang tidak memiliki handphone, laptop, ataupun TV? Mereka tidak akan bisa mengikuti pelajaran-pelajaran online ataupun tidak bisa mengetahui dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru melalui online. Untuk di bidang ekonomi, bagi masyarakat yang bekerja sebagai PNS ataupun bekerja di kantoran, jika tidak bekerja, mereka akan tetap menerima gaji setiap bulannya. Tetapi bagaimana dengan masyarakat yang bekerja, contohnya sebagai tukang ojek ataupun pedagang? Jika tidak bekerja, mereka tidak akan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Oleh karena itu, mari kita bantu pemerintah dan tenaga medis untuk memutus tali rantai penyebaran virus COVID-19 atau virus corona dengan cara berdiam diri di rumah, selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum menyentuh atau sesudah menyentuh apapun. Usahakan jika ingin keluar rumah, tetap menggunakan masker dan menjaga jarak 1 meter dengan orang-orang di sekitar. COVID-19 mengganggu semua sektor, baik bidang pendidikan, ekonomi, dan juga kesehatan. Di bidang kesehatan contohnya, semua warga negara dan juga seluruh warga dunia sekarang ini sedang terancam kesehatannya. Karena COVID-19 tidak bisa dilihat, dirasakan, ataupun dipegang. COVID-19 ini sangat membahayakan kesehatan dan keberlangsungan kehidupan semua manusia. Di bidang pendidikan, pendidikan sekarang ini tidak efektif karena guru hanya memberikan tugas tanpa memberikan penjelasan terhadap tugas tersebut. Dan juga di bidang perekonomian, ekonomi dunia sedang terpuruk karena adanya COVID-19 ini. Harga sembako melonjak, jumlah sembako menurun, dan juga mata uang di semua negara sedang hancur. Jadi stay at home dan juga kerjakan semua kegiatan di rumah. Saya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakit ini dan penyakit ini segera hilang dari muka bumi. Di tahun 2020 terdapat virus yang bernama virus corona atau COVID-19. Virus ini sedang mewabah di seluruh dunia. Virus tersebut sudah menewaskan jutaan jiwa di seluruh dunia. Hewan yang diduga membawa wabah corona adalah kelelawar. Virus ini sudah menewaskan ribuan jiwa di tanah air. Ini menyerang pada organ pernapasan atas maupun bawah. Ia menempel pada lapisan saluran nafas mulai dari hidung, tenggorokan, sampai paru-paru. Gejala yang ditimbulkan dalam virus ini biasanya demam, susah bernapas, dan batuk. Seluruh media dari penjuru dunia terus-menerus membahas tentang virus COVID-19. Pemerintah juga sudah mengarahkan untuk belajar di rumah, dan juga pemerintah memberitahukan
Di tahun ini, ujian nasional ditiadakan karena adanya wabah corona. Pencegahan virus COVID-19 yaitu sering mencuci tangan, menggunakan masker, makan makanan bergizi seimbang, dan berolahraga. Virus corona adalah virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Gejala dari virus ini yaitu demam, batuk, dan sesak napas. Virus ini menyebar melalui tetesan air liur yang muncrat dari mulut orang akibat batuk atau bersin, kemudian masuk ke dalam tubuh orang yang berada di dekatnya melalui mulut, hidung, dan mata. Virus ini masuk ke dalam pernapasan dan membran mukus di bagian belakang tenggorokan, menempel pada sebuah reseptor di bagian sel dan mulai berkembang di sana. Saat virus ini berkembang, mereka mulai menginfeksi sel-sel sekitarnya. Gejalanya sudah mulai terasa berupa rasa nyeri tenggorokan dan batuk kering. Lalu dengan cepat virus ini merambat masuk ke dalam pangkal paru-paru sehingga membuat jaringan ini membengkak dan lebih sulit lagi paru-paru untuk memasuk oksigen, sehingga pasien mengalami kesulitan bernapas dan pasien bisa meninggal karena kesulitan bernapas. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan dengan sabun, memakai masker apabila keluar rumah, tetap tinggal di rumah, dan jaga jarak dengan orang lain. Wabah virus corona atau COVID-19 yang sedang melanda Indonesia sangat berakibat besar bagi kita semua, khususnya kita para pelajar. Kini kita semua harus dikarantina di rumah untuk meminimalisir penyebaran virus yang ada, sehingga kita harus belajar di rumah dan mengikuti kelas-kelas online. UNBK yang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari pun harus dibatalkan. Sebagai angkatan yang lulus di tengah-tengah pandemi ini, kita tidak bisa berbuat banyak selain berdiam diri di rumah dan mengikuti protokol yang ada. Harapan saya untuk Indonesia, semoga Indonesia kembali pulih dan pandemi ini cepat berlalu. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru, MERS, dan SARS. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa berupa gejala flu, seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala bisa memberat, pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Namun secara umum ada 3 gejala yang menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama ada demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua batuk, dan yang ketiga sesak napas. Cara untuk menghindari virus corona ini, yang pertama, cuci tangan dengan sabun. Yang kedua, selalu jaga jarak dengan orang. Yang ketiga, jika keluar selalu menggunakan masker. Dan yang keempat, selalu usahakan untuk tetap di rumah agar kita bisa memutus rantai penyebaran virus ini dan kita akan kembali seperti normal lagi. Lawan COVID-19 dengan cara di rumah aja. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, lalu menggunakan hand sanitizer, dan jika ingin keluar harus menggunakan masker. Usahakan jangan terlalu dekat dengan hewan. Keluh kesah dari saya adalah kasus virus corona di Indonesia telah mencapai 4.000 lebih, sehingga seluruh sekolah-sekolah di Indonesia harus diliburkan. Maka dari itu, kita tetap harus berhati-hati. Ayo kita budayakan stay at home. Jadi virus ini memiliki sisi baik dan sisi buruk. Sisi baik dari pandangan saya yaitu saya bisa lebih tahu tentang perekonomian di rumah selama karantina. Bisa sedikit membantu kegiatan yang di rumah selama saya belajar di sekolah. Menemukan hobi baru, dan juga saat kita di karantina, kita membantu memutuskan tali penyebaran virus corona ini. Karena virus corona ini bersifat menular. Dari sisi buruknya, jika siswa-siswi melakukan belajar online atau tes online, yang pertama, boros kuota,
Dan yang kedua, mungkin saat proses belajar mengajar, ada beberapa murid yang mungkin jaringannya tidak mendukung atau keadaan rumahnya yang tidak mendukung. Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan dari orang ke orang. Maka saya dan keluarga saya mengurangi keluar rumah dan jalan-jalan. Walaupun kota Palembang belum melakukan lockdown, jika harus keluar, kami menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk rumah. Dengan mengkonsumsi makanan bergizi, olahraga, dan istirahat yang cukup, saya dan keluarga saya berharap dengan melakukan hal-hal tersebut, kami tetap sehat dan terlindungi dari wabah virus ini. Walaupun membosankan, hal ini saya lakukan untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah SWT. Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang saluran pernapasan, dan virus ini termasuk golongan yang berbahaya. Kenapa virus ini tiba-tiba muncul dan menginfeksi manusia? Virus ini sebenarnya sudah ada pada hewan, yang lebih tepatnya adalah hewan kelelawar. Dan transmisinya ke manusia adalah hewan manusia-manusia. Jadi dari hewan ke manusia, manusia ke manusia. Jadi dari hewan kelelawar dia menginfeksi manusia, manusia menginfeksi orang lainnya, sehingga terjadilah epidemi. Kasus pertama corona atau COVID-19 ini yaitu di negara tirai bambu, lebih tepatnya di pasar Wuhan. Terus kenapa bisa dari hewan ke manusia? Itu mungkin saja karena tidak bersihnya mengonsumsi kelelawar tersebut. Mungkin higienisnya kurang atau peralatan-peralatannya kotor semua, itu bisa saja, dan masaknya pula tidak matang. Cara menghindari virus corona adalah gunakan masker saat keluar, tapi saran saya jangan keluar. Dan selalu cuci tangan kalau tangannya kotor. Social distancing artinya jaga jarak satu sama lain. Ya, ada jarak di antar kita. Saya sangat merasa sedih apa yang terjadi di kondisi dunia saat ini. Saya pun sudah kelas 9, yang dimana nantinya kami akan melakukan perpisahan. Waktu itu, saat saya naik kelas 9, saya berekspektasi bahwa nantinya kami berpisah cukup meriah, dan itu pun ekspektasi saya yang dimana semua akan melakukan acara, mengobrol bersama, berkumpul bareng teman-teman sebelum perpisahan itu. Tetapi ekspektasi itu tak sesuai dengan realita. Kami hanya melakukan perpisahan sepertinya hanya lewat WA, lewat game, bercandaria melalui game. Ya, begitulah nasib kelas 9 saat ini. Saya juga sebagai kelas 9 ini merasa belajar yang kurang efektif, dimana tahun 2019 adanya kabut asap yang tebal, jadi mau tidak mau itu diliburkan pada tahun 2019, dan 2020 ini pun kami diliburkan lagi karena adanya virus corona ini yang sudah menyebar ke seluruh dunia, dan kami pun sangat libur panjang, libur 1 bulan, dimana itu sangat membosankan. Kenapa membosankan? Karena kami hanya bisa melakukan aktivitas di rumah, tidak bisa keluar rumah. Kami merasa tidak senang apa yang terjadi di tahun 2020 ini. Tapi semoga corona ini sudah bisa cepat diselesaikan, sudah hilang dan lenyap di muka bumi ini. Semoga kita mendapatkan vaksinnya. Semoga yang sudah terkena penyakit corona bisa sembuh dari penyakit itu dan bercandaria lagi. Virus ini memiliki sisi baik dan sisi buruk. Sisi baik dari pandangan saya, yang pertama, bisa berkumpul dengan orang tua. Yang kedua, bisa membantu orang tua. Yang ketiga, polusi udara semakin berkurang. Yang keempat,
kemacetan di jalan raya semakin berkurang. Yang keempat, tidak ada kemacetan di jalan raya. Sisi buruk dari pandangan saya, yang pertama, kecemasan pasti ada di setiap orang. Yang kedua, sekolah diliburkan. Yang ketiga, tidak bisa bermain dengan teman-teman. Yang keempat, tempat-tempat wisata ditutup. Jadi terdapat dari dampak virus corona ini kini mulai merambah ke dunia pendidikan. Sehingga pemerintah memberikan kebijakan untuk meliburkan seluruh lembaga pendidikan. Karena ini dilakukannya untuk mencegah penularan virus corona. Hal ini dapat memperpendek dan meluasnya wabak penyakit virus corona. Ada juga di daerah yang melakukan karantina atau lockdown. Dilakukannya sebagai upaya mengurangi interaksi banyak orang yang dapat memberi akses penyebarannya virus corona. Dan menyebarnya virus corona ini pada awalnya berdampak pada dunia ekonomi. Tapi kini nampaknya dirasakan juga pada dunia pendidikan. Sehingga banyak negara mengambil kebijakan ini dengan meliburkan seluruh aktivitas pendidikan. Virus corona atau COVID-19 adalah jenis virus baru yang dapat menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini mengakibatkan gangguan pernapasan, pneumonia akut, hingga kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja, baik anak-anak, ibu hamil, hingga lansia. Virus corona ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 dan sudah menyerang ke beberapa negara termasuk negara kita yaitu Indonesia. Gejala awal dari virus ini adalah flu, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala, hingga demam. Penularan virus corona ini dapat melalui jabatan tangan dengan penderita virus corona dan juga melalui barang-barang yang digunakan oleh penderita penyakit virus corona ini. Karena itu, para dokter dan tim medis diwajibkan menggunakan APD dan peralatan lengkap dalam menangani pasien yang terkena virus corona. Maka dari itu, pemerintah mewajibkan kita stay at home agar memutus rantai penularan virus corona ini. Keluh kesah saya sebagai angkatan atau generasi yang lulus sekolah di waktu wabah virus corona ini ada sedih dan ada senangnya. Senangnya kami bisa libur lebih banyak dan lepas dari tugas-tugas sekolah. Dan sedihnya mungkin nanti kami tidak ada perpisahan. Kami lulus tanpa melalui ujian negara dan selesai sebelum waktunya. Kami libur sekolah lebih banyak dari tahun sebelumnya. Ini cobaan yang Allah berikan untuk angkatan 2020. Tapi kami yakin bahwa cobaan ini datang pada kami karena Allah tahu bahwa angkatan 2020 adalah generasi yang terkuat. Semangat dan sukses angkatanku tahun 2020. Virus corona atau bisa disebut juga dengan COVID-19, virus ini berasal dari hewan. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Sekarang di Indonesia sudah melebihi ribuan kasus. Jadi kita harus mencegah virus ini agar berhenti menyebar. Pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan cara selalu mencuci tangan, tidak sering-sering menyentuh muka, dan juga tetap tinggal di rumah. Kalian juga harus menjaga jarak minimal 1 meter. Itulah pencegahan yang bisa kita lakukan agar virus ini berhenti. Kita harus bekerja sama agar virus ini berhenti menyebar dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya lagi. Virus corona atau yang disebut dengan COVID-19 ditemukan di Wuhan, China. Virus ini cukup berbahaya dikarenakan penularannya sangatlah cepat. Penularannya bisa melalui percikan, tetesan, atau dalam istilah medis disebut dengan droplet saat seseorang batuk, bersin, atau berbicara. Ada yang mengatakan bahwa COVID-19 atau virus corona ini dapat tersebar melalui udara. Namun, Organisasi Kesehatan Dunia atau yang disebut dengan WHO menegaskan bahwa virus ini atau virus corona
tidak menular melalui udara. Jadi sering-seringlah mencuci tangan, menggunakan masker ketika di luar, menjaga kesehatan atau daya tahan tubuh, dan jangan keluar jika itu tidak terlalu penting. Karena dampak dari virus corona ini membuat saya tidak bisa belajar seperti biasa di sekolah dan bertemu dengan teman-teman saya. Selain itu, saya juga tidak bisa berkumpul bersama teman-teman saya dan jalan-jalan seperti biasa. Dan juga karena dampak dari virus corona ini, kami tidak dapat mengadakan perpisahan yang biasanya diadakan setiap kelulusan kami. Pendapat saya, wabah corona ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sombong, angkuh dan merendahkan agama Islam. Sadar akan adanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan cobaan berat bagi kita semua, dan juga supaya anggota keluarga semakin dekat, ada waktu banyak untuk berkumpul dan saling curhat satu sama lain. Dengan adanya wabah corona ini juga, kita sebagai anak tahu bagaimana susah senangnya seorang ibu dalam mengurus kita, membesarkan kita, dan mengatur keuangan rumah tangga. Dan kita juga tahu bagaimana cara seorang ayah yang mencari nafkah untuk kita sekolah, untuk kita makan, sampai tidak ada waktu lagi untuk bercengkrama dengan kita. Wabah corona ini juga melatih kita agar menahan nafsu, seperti jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke wisata lainnya, dan makan-makan di luar dan lain-lain. Terutama untuk agama Islam, lebih meningkatkan lagi keimanan ketakwaannya, karena wabah ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya wabah corona ini juga mengajarkan kita hidup bersih, berjarak-jarak agar tidak bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, dan beristirahat agar tidak terlalu mengejar dunia ini. Saya juga merasa bosan di rumah karena tidak ada kerjaan, walaupun ada tugas-tugas dari sekolah, tetapi kita anak muda kan sering jalan-jalan, jadi sangat bosan. Pesan-pesan saya adalah, saya minta untuk wabah ini pergilah saat sebelum bulan Ramadan datang. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu virus corona. Virus corona adalah virus yang pertama kali muncul di kota Wuhan, China pada akhir bulan Desember tahun 2019. Penyebabnya berasal dari hewan kelelawar. Virus corona ini menyebabkan penyakit batuk, pilek, pusing, sakit tenggorokan, demam tinggi, hingga sesak nafas. Pendapatku mengenai virus corona ini dapat menimbulkan banyak dampak negatifnya, yaitu diantaranya: 1. Membuat nilai tukar rupiah melemah yang semula 14.000 menjadi 17.000 rupiah. 2. Sejumlah barang menjadi mahal dan langka seperti masker. 3. Kegiatan belajar di sekolah digantikan dengan kegiatan belajar di rumah. Sedangkan dampak positifnya adalah: 1. Banyak orang lebih peduli dengan kesehatan. 2. Polusi udara lebih berkurang. Walaupun banyak dampak negatifnya, tetapi masih ada dampak positifnya. Lalu pendapat orang tuaku tentang wabah virus corona ini adalah: 1. Banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap menjadi susah untuk mencari uang. 2. Kegiatan beribadah terpaksa dilakukan di rumah sehingga tidak ada kegiatan beribadah di masjid. 3. Tidak bisa bersilaturahmi atau mudik untuk bertemu dengan keluarga jauh. Lalu yang terakhir adalah keluh kesahku sebagai angkatan atau generasi yang lulus pada saat waktu virus corona, yaitu: 1. Saya sudah belajar dengan serius untuk menargetkan nilai ujian nasional, tetapi ternyata ujian nasional ditiadakan. 2. Acara kelulusan tidak dapat dilaksanakan karena adanya wabah virus corona ini. Saat ini, di seluruh dunia sedang menghadapi wabah pandemi
COVID-19. Di Indonesia, pertanggal 14 April 2020, sudah ada 4.839 kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk memutus rantai penyebarannya, kita diharuskan untuk tetap di rumah sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Sebagai siswa yang lulus pada saat wabah ini, kami memiliki keuntungan karena ditiadakannya ujian nasional. Kami juga bisa beristirahat dan berkumpul bersama keluarga di rumah. Namun, kami tidak bisa menghabiskan waktu lebih lama bersama-sama sebelum melanjutkan ke SMA impian masing-masing. Sekian dari saya. Marilah kita bersama-sama memutus rantai penyebaran corona dengan tetap di rumah aja. Nah, itu tadi adalah pendapat atau pandangan mereka, mungkin juga seperti keluh kesah mereka sebagai generasi yang bisa kita sebut sebagai generasi corona. Saya berharap semoga siswa-siswa saya bisa melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih baik dengan keadaan yang lebih baik. Untuk kalian yang sudah nonton video ini, kalian juga bisa tulis komentar kalian tentang penyebaran virus ini atau apapun yang kalian rasakan, keluh kesah kalian tentang penyebaran virus ini. Boleh kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.